jam 11. Iya, udah. Om Antrong udah siap apa belum ya? Kayaknya beliau lagi keluar. Juga lihat fresh semuanya. Aduh, itulah Ya. sehat. Ya, kita mau mulai ya sekarang. Boleh, Bu. Ya, shalom, selamat pagi. Baru mulai ya. Tuhan, saya 4 tapi Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita semua untuk masuk di dalam persekutuan kita hari ini. Kita tetap bersyukur bahwasannya di tengah-tengah pandemi COVID-19 Tuhan terus pelihara kita, sehingga sekalipun lewat aplikasi Zoom tetap ada persekutuan yang kita bangun untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya rindu kita mempersiapkan hati kita sebelum masuk di dalam ibadah kita mau mengambil saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan masuk di dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Hizkia. Kita mengiringi dengan satu pujian, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Sekali lagi kita ulangi pujian kita dari awal. Kita mau menghadirkan Tuhan dalam persekutuan kita hari ini. Aku
Sejauh langit dari bumi. Sejauh kepada Bapak Pendeta Iskia, saya persilahkan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau di pagi hari ini, di Minggu, tanggal 10 April, saat tanggal 10 Mei, Tuhan, kami diberi kesempatan lagi untuk melakukan ibadah Tuhan. Tuhan, situasi belum memungkinkan kami melakukan ibadah di gereja kami, Tuhan. Melalui ibadah online ini, Tuhan, biar Roh Kudus bekerja, mengurapi ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhir. Biarlah kuasa Allah bekerja, Tuhan. Firman disampaikan dan kami dipulihkan, Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan sesuai dengan iman, dan yang membutuhkan pertolongan dalam bentuk apapun ditolong melalui jawaban dari firman Tuhan. Urapi semua yang melayani Tuhan, dan urapi sebentar pendeta leadership yang kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebagai hamba Allah, hamba habiskan ibadah ini demi nama dan putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Saya katakan amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam ruang kesaksian ya, jika ada Bapak Ibu yang mungkin satu minggu ini sudah mengalami kasih Tuhan, kita sudah melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita, bahkan ada yang mau memuji Tuhan, waktu dan kesempatan diberikan. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan dengan pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Sayang-sayang disayang Tuhan. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang rindu bersaksi, waktu dan kesempatan dipersilahkan.
Ibu Lydia mau bersaksi? Belum, nanti Belum. dikomulin dulu. Kami dari Bapak Diaken Indra. Ibu Pendeta Lilis. Bentar. Ya, silakan Ibu Lulu. Iya. Ah, iya, benar. Saya mau bersaksi Bapak Ibu yang terkasih. Kemarin memang bersyukur, terima kasih hari ini kita ada lagi karena kekuatan Tuhan. Terima kasih untuk setiap dukungan doa di mana minggu kemarin kami berulang tahun. Hari ini juga tetap kita akan bersyukur, kita berterima kasih. Kita punya pendiri, kita hari ini berulang tahun. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu memberkati dan menolong hamba Pak Pendeta Yogi. Bapak Ibu, saya mau bersaksi di sini. Kemarin sebelum kami melakukan aktivitas, biasanya kami bersaat teduh dan ada ayat firman Tuhan yang kami baca. Biasanya selama ini kalau kami saat teduh tuh firman Tuhannya menguatkan, terus menjanjikan, menguatkan kami sekali sehingga aduh puji Tuhan selalu dapat firman Tuhan yang luar biasa. Tapi hari kemarin ketika kami baca, saya sendiri shock plus ketakutan karena firman Tuhan ini kan biasanya cenderung kita memberikan dan menguatkan untuk orang yang berduka. Terus saya baca itu, kami punya renungan itu di Ayub 1 ayatnya yang ke-21 bagian B. Itu Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kami shock Bapak Ibu, kaget karena apa maksudnya ini firman Tuhan ini? Karena saya yakin Bapak Ibu semua kalau dengar firman Tuhan ini konotasinya akan berikan kepada orang yang berduka. Itu pasti dan akan ada jarang sekali kita mau membaca atau bersaksi tentang firman Tuhan ini karena ya itu yang tadi saya bilang. Tapi akhirnya saya bertanya dengan Riko, apa maksudnya ya? Terus kalau dari sisi manusia masih manusiawi sih. Kalau kami langsung berpikir, apakah ada tanda, apakah ada sesuatu yang terjadi dengan kami keluarga ataupun juga gereja, bangsa negara. Akhirnya kami bilang Tuhan, kami percaya bahwa setiap firman Tuhan itu ada maksudnya, ada hal yang akan kami alami dan yang kami lihat di sini bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu kami merasakan kalau dari ayat pertama itu ayat 21 itu pada akhirnya poin yang kami renungkan bahwa di sini diberikan menyerahkan seluruh kehidupan kami total untuk Tuhan. Dengan situasi yang ada pada akhirnya kami di sini merenungkan bahwa situasi yang alami bangsa dan negara bahkan dunia alami ini ternyata ada maksud Tuhan. Selalu ambil positifnya. Kenapa? Karena pada akhirnya kepintaran, kedahsyatan atau kuatnya suatu bangsa, hebatnya suatu negara, hebatnya gereja, hebatnya para hamba Tuhan, jemaatnya dengan kekayaan, dengan semua. Pada akhirnya yang kami renungkan kemarin itu bahwa itu tidak ada artinya. Yang perlu Tuhan berikan kepada kita bahwa bagaimana kita menyerahkan hidup kita. Karena semua yang terjadi itu Tuhan sudah punya rencana, sudah ada di dalam goalnya Tuhan. Jadi hanya bisa menyerahkan dan beriman. Memang kita benar kita beriman, tapi kadang-kadang ketika diperhadapkan dengan ayat firman Tuhan ini, apakah kita siap? Tapi kami bersyukur bahwa kalaupun Tuhan izinkan kami baca firman Tuhan ini dan merenungkan firman Tuhan ini, saya sih sebenarnya ingin mendalami firman ini lewat kita punya para hamba Tuhan, gembala kita Pak Hizkia, kedua hamba Tuhan, apa sih pesan yang paling dalam? Tapi kalau kita baca dari Ayub 1 itu memang bagaimana kesetiaan Ayub dan memang benar-benar lewat kesaksian ini saya mau share aja kepada Bapak Ibu semua bahwa semua yang kita punya itu hanya titipan. Dan ketika Tuhan tegur kita dengan situasi seperti ini, akhirnya Tuhan mau bahwa kamu harus menyerahkan hidup kamu itu untuk Tuhan dulu, yang pertama dulu. Selanjutnya persoalan yang lain, kalaupun Tuhan hadapkan kita dengan situasi ini, pasti ada jalan keluar. Contoh yang saya lihat sekarang, awal-awalnya kita oke, maaf, kita pasti ada yang
terima, ada yang tidak terima, ada yang pro, ada yang kontra tentang harus ibadah dan enggak. Tapi apa yang kita lihat sekarang, Tuhan izinkan luar biasa dengan alat komunikasi, alat teknologi, kita gunakan untuk hal yang benar. Dalam pengertian, tidak selamanya kita harus berkumpul di gereja. Memang ada waktu kita berkumpul di gereja. Tapi ada saat di mana fasilitas ini kita gunakan juga bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi, saya kiranya lewat kesaksian kami ini, lewat ayat firman Tuhan ini, saya hanya mau minta note nanti dengan Pak Gembala, juga dengan kedua hamba Tuhan, tolong menguatkan kami dengan ayat firman Tuhan ini, sehingga kami tidak hanya jadi parno atau jadi ketakutan bahwa kayaknya itu saja untuk orang yang meninggal. Tapi kenyataannya di hidup kami yang puji Tuhan sehat, kuat, tapi ada ayat firman Tuhan ini yang kami harus renungkan. Itu kadang-kadang dilema, Pak, Bapak, Ibu, maaf. Mau terima, mau enggak, ya jadi ketakutan juga. Apa karena baca firman ini langsung selesailah sudah hidup saya. Maksudnya seperti itu. Jadi tolong para hamba Tuhan, menguatkanlah kami dengan keraguan yang ada, ketakutan yang ada, jadi ngeri-ngeri sedap. Kalau saya baca firman Tuhan ini, tapi positifnya bahwa hanya kami menyadari hidup ini ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menguasai, Tuhan yang mengatur. Jangan kita yang mengatur Tuhan, karena kalau kita yang mengatur Tuhan, itu bahaya. Karena Tuhan punya hidup. Jadi, biarlah kesaksian kami menguatkan Bapak Ibu semua bahwa kita punya segalanya, tapi berikanlah untuk Tuhan, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menuntun kita. Penyerahan hidup kita itu yang terutama. Terima kasih Ibu Lydia, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Saya kembali menginginkan Ibu Lydia. Amin. Terima kasih banyak Ibu Lulu. Ya. Sharing firman Tuhan dan kesaksiannya sangat memberkati juga. Masih ada yang mau bersaksi? Dipersilakan. 9 ayat. Ya, jika tidak ada, ya, mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau merasakan bahwa ada Tuhan hadir dalam persekutuan kita, lewat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian seperti rusa rindu sungaimu. Kita ulangi sekali lagi pujian kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bahwa seperti rusa hati kita pun rindu akan kebenaran firman Tuhan. Kita ulangi dari awal.
Katakan Yesus, Yesus, kau berarti bagi bagiku. Kepada banyak saya persilahkan. Kita saat teduh sebelum kita memulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Benar Bapa, Engkau berarti besar dalam hidup kami. Engkau sumber segalanya dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, karena nafas kehidupan masih boleh ada bagi kami semua. Kami bersyukur karena kesehatan masih Tuhan perkenankan untuk kami nikmati Bapa. Kami boleh terus beraktivitas di tengah-tengah keadaan situasi dunia yang membuat kami terbatas dalam melakukan segala sesuatu. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Dan ajar kami juga Tuhan untuk terus boleh berkenan hidup di dalam Engkau ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua Tuhan, melalui bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan yang Kau perkenankan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Kau taruh hikmat di dalam bibir mulut hamba-Mu, pengertian yang berasal daripada Engkau, sehingga firman yang disampaikan kepada jemaat-Mu melalui perantaraan Roh-Mu yang kudus boleh tersampaikan, dan jemaat Tuhan boleh mengerti, oleh karena Roh Kudus juga bekerja bagi setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema yang telah saya persiapkan, yaitu sesat karena pikiran. Yaitu sekali lagi sesat karena pikiran. Mengapa demikian Bapak Ibu? Kita boleh kembali merenungkan bersama, berpikir kembali bersama, apa itu pikiran, dan kenapa tema ini saya boleh sharingkan bagi Bapak Ibu, sesat karena pemikiran. Karena di dalam pikiran kita, segala sesuatunya bekerja untuk juga kita mengolah, kita menerima data, kita mengolah data yang kita terima. Bahkan kita memutuskan apa yang akan kita buat, apa yang akan kita kerjakan, atau apa yang akan kita perkatakan. Semua diolah, diproses di dalam pemikiran kita. Aktivitas pemikiran, yaitu menyangkut kesadaran kita di dalam proses kita berpikir. Dengan pikiran juga kita membuat tujuan dan rencana kita. Dan dengan pikiran juga kita mempertimbangkan segala sesuatu. Entahkah hal ini baik ataupun hal ini kurang baik. Nah, di dalam itu Bapak Ibu, karena pikiran ini merupakan sumber di mana kita mengambil keputusan atau mempertimbangkan segala sesuatu. Tema kita adalah sesat karena pikiran. Dan saya mau mengajak kita semua untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang saya telah persiapkan dalam 2 Korintus pasal 11 ayatnya yang ketiga. Mari kita sama-sama melihat dan membaca firman Tuhan. Bapak Ibu bisa boleh mencari di rumah dan membacanya. Saya mengambil 1 ayat saja. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku takut
Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sekali lagi, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa hal ini rindu untuk saya bahas, untuk saya sharingkan bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan? Seperti yang Bapak Ibu telah sama-sama telah ketahui. Kolose dituliskan oleh Rasul Paulus dengan maksud Rasul Paulus berbicara kepada jemaatnya, yang ada di Korintus, mengenai bagaimana munculnya kekhawatiran Rasul Paulus kepada jemaat yang ia kasihi, kepada jemaatnya yang telah ia bina, dan kepada jemaatnya juga yang telah ia perdengarkan kebenaran firman Tuhan itu. Rasul Paulus memiliki kekhawatiran kepada situasi dan keadaan yang terjadi saat itu, bila mana pemikiran jemaat yang telah mengenal kebenaran firman Tuhan dapat diputarbalikkan, dapat disesatkan dan diubahkan dari sumber pengajaran yang benar tentang Kristus kepada pengajaran yang berbeda ataupun yang sama, tapi sebenarnya itu tidaklah dari Kristus itu sendiri. Dalam hal ini juga, Bapak Ibu, Rasul Paulus, langsung saja saya mau bagi kepada kita semua, sedang berbicara dan membawa kita kepada contoh yang Paulus sebutkan dalam ayat yang ketiga. Bagaimana Hawa dapat diperdayakan oleh pikirannya, yaitu untuk berpaling dari kesetiaannya kepada Allah, yaitu pikiran yang tidak mampu dikendalikannya. Bagaimana demikian, Bapak Ibu? Kalau kita melihat dalam Kejadian, pada saat kejatuhan manusia kepada dosa, apa yang diperbuat oleh si ular kepada Hawa? Bagaimana dalam teks bahasa Yunaninya, Hawa bukan sedang diperdayakan oleh si ular atau si iblis. Tetapi di sini, ular sedang berusaha menipu Hawa dengan segala kelicikannya, sehingga melalui pikiran yang dianugerahkan Kristus kepada Hawa, kepada kita umat manusia, melalui pikiran kita ini jugalah iblis sedang berusaha untuk memutarbalikkan apa yang telah Kristus katakan yang menurut Kristus benar, tapi kita terus dipaksa untuk berpikir dengan pikiran kita, mempertimbangkan sendiri apakah benar ataupun tidak. Apakah kita meyakini 100% apa yang telah Tuhan firmankan, atau justru dengan pikiran kita yang kita miliki, dengan pengetahuan-pengetahuan umum kita berusaha untuk kembali mempertanyakan, mempertimbangkan maksud kebenaran firman Tuhan. Mengapa di sini Rasul Paulus mengatakan, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus? Karena terkadang Bapak Ibu tanpa kita sadari, lewat pemikiran kita ini juga, kita dapat berubah kesetiaan kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita tidak mampu mengendalikan ataupun mengontrol pemikiran kita untuk dapat sejalan dengan apa yang telah kita dengar langsung dari firman Tuhan. Karena juga terkadang pemikiran kita ini mudah sekali untuk digoyangkan atau diperdaya dengan hal-hal yang membawa kita keluar dari kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Apalagi kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak menutup telinga kita juga tidak menutup mata kita, bahwa sebenarnya apa yang Tuhan firmankan sedang digenapi di akhir zaman ini. Bagaimana kita melihat? Begitu banyak munculnya terjadi perdebatan mengenai pengajaran tentang Kristus
yang benar ataupun yang salah? Bukankah kita menyaksikan dengan mata kepala kita dan kita mendengar dengan telinga kita? Begitu banyak sekarang bermunculan ataupun yang kita dengar juga bahwa ada beberapa yang memperdebatkan tentang pengajaran Kristus. Tetapi inilah juga yang sedang digenapi oleh kebenaran firman Tuhan. Banyak orang-orang yang tampil untuk sebagai orang yang benar dalam memberitakan firman Tuhan. Kenyataannya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali melihat dan bercermin kepada firman Tuhan, bahwa memang Alkitab menubuatkan pada zaman akhir ini akan muncul pengajaran-pengajaran palsu, akan muncul nabi-nabi palsu yang mengajarkan tentang Kristus, memang berbicara tentang Yesus, tetapi sejatinya poin-poin ataupun inti daripada apa yang diajarkan itu bertolak belakang dengan apa yang dikehendaki Kristus itu sendiri. Inilah juga yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus. Ketika banyak pengajaran masuk, pikiran kita mulai dilatih, pikiran kita mulai diajar untuk terus berpikir, untuk terus mengolah, untuk terus mencari tahu kebenaran itu. Sehingga dengan pikiran kita, kita juga dapat mempertimbangkan segala sesuatu. Apakah ini benar ataupun ini tidak? Bukankah kita juga seringkali memperdebatkan hal-hal, bentuk-bentuk pengajaran yang disampaikan, yang kita terima oleh telinga kita? Memang zaman sekarang ini, Bapak Ibu, semua sedang digenapi oleh Tuhan satu persatu. Bagaimana hal-hal tentang pengajaran firman Tuhan, hal-hal tentang Yesus dan Yesus sedang diputarbalikkan. Bukankah Yesus bukan hanya satu saja? Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saya tidak salah, Bapak Ibu, ada salah satu pemain sepak bola, tapi di luar negeri, itu bernama Yesus juga. Tetapi benarkah ia juga Juru Selamat? Benarkah pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh banyak-banyak hamba Tuhan tentang pengajaran Yesus juga sudah sepadan dengan firman Tuhan? Tapi kita kembali melihat kepada firman Tuhan, bahwa inilah yang sebenarnya sedang terjadi. Dan pada akhirnya kita dibawa kepada iman, pemurnian kita yang benar. Iman kita sedang dimurnikan oleh firman Tuhan. Iman kita sedang diasah, pikiran kita sedang dilatih untuk apakah kita telah hidup sejalan dengan apa yang telah ditulis, apa yang telah Tuhan nubuatkan melalui para rasul, para nabi, dan dituliskan di dalam kitab suci. Kemurnian iman kita saat ini sedang diperhadapkan untuk kita menyediakan hidup kita menyambut kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Sehingga kekhawatiran ataupun ketakutan Rasul Paulus di sini sangat jelas, Bapak Ibu, dalam ayatnya yang kedua. Mengapa demikian? Karena Rasul Paulus takut. Usahanya Rasul Paulus dengan dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menceritakan tentang firman Tuhan ini, untuk mempersatukan jemaat menjadi satu tubuh dengan Kristus, mempersiapkan jemaat sebagai mempelai dikatakan dalam ayat yang kedua, untuk mempertunangkan jemaat dengan Kristus, itu menjadi sia-sia. Kenapa? Karena muncul pengajaran-pengajaran yang bersumber juga dengan Yesus, tetapi sejatinya tidak membuat kita semakin memiliki hubungan yang dekat dengan Kristus. Pikiran kita ini juga yang terkadang mudah sekali disesatkan, Bapak Ibu. Pikiran kita ini juga yang terkadang membuat kita banyak sekali mempertimbangkan segala sesuatu. Inilah yang menjadi kekhawatiran Paulus dan juga menjadi kekhawatiran bagi kita semua. Bukankah dengan situasi saat ini yang sedang dialami,
oleh seluruh dunia, tidak hanya oleh Indonesia. Iman kita sedang diperhadapkan kepada kepercayaan kita oleh kehendak Allah dan perkenanan Allah untuk boleh terus memberikan yang terbaik bagi kita. Dengan situasi yang ada, kita semakin diperhadapkan, semakin dekat dengan Allah. Bukankah hal ini demikian terjadi? Mempergoncangkan iman kita, kemurnian iman kita mengiring dan mengikut Tuhan sedang diperhadapkan kepada ini. Inilah yang menjadi kekhawatiran Rasul Paulus dan menjadi bentuk daripada kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Untuk kita juga terus membangun persekutuan secara pribadi kepada Tuhan. Jangan sampai seperti Rasul Paulus katakan, pikiran kita dapat disesatkan, sehingga kesetiaan kita kepada Allah luntur. Kesetiaan kita mencari hadirat Tuhan boleh hilang. Kesetiaan kita untuk memuji Tuhan hilang. Oleh karena pikiran kita yang dipenuhi oleh ketakutan, pikiran kita yang dipenuhi oleh kecemasan, pikiran kita yang sudah tidak lagi menaruh pegantungan hidup kita 100% kepada Allah. Sehingga kesetiaan kita pelan-pelan sedang mundur daripada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang seharusnya sama-sama kita boleh pahami dari apa pengajaran yang telah kita sama-sama perdengarkan bagi kita saat ini melalui pengajaran kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya coba mau bacakan bagi kita semua lewat ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ayat kedua demikian, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikan. Jadi Bapak Ibu, alangkah baiknya kita juga mempergunakan akal pikiran kita yang diberikan oleh Kristus dengan penuh kebijaksanaan, agar apa yang telah diusahakan oleh Rasul Paulus untuk mempersatukan jemaat sebagai tubuh dengan Kristus, sebagai mempelai atau tunangan kepada Kristus itu tidak sia-sia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama, kita berjuang, kita berusaha untuk menyatukan dan menyamakan pemikiran kita dengan pikiran Kristus. Sekali lagi, kita berusaha untuk menyamakan, untuk menyatukan pikiran kita agar sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus Kristus juga pikirkan. Agar kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang lain yang di luar Kristus. Agar kita mudah mempertimbangkan pengajaran yang bila mana bisa merubah kesetiaan kita ataupun kemurnian iman kita untuk berpaling dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada minggu pagi ini memberkati kita semua, dan kiranya kesetiaan kita kepada Kristus lewat keadaan yang terjadi ataupun masalah hidup kita tetap kita perjuangkan. Sekali lagi, bagaimana kita bisa menyamakan pikiran kita seperti apa yang Kristus pikirkan untuk dunia ini, untuk keselamatan jiwa kita. Mari Bapak Ibu, kita renungkan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami. Bentuklah pikiran kami Tuhan, agar kami boleh seturut dengan kehendak-Mu, agar kami boleh sehati dan sepikir dengan Engkau di surga, dan biarlah kehendak-Mu boleh jadi di bumi ini Tuhan.
Bentuk dan bimbing kami Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-Mu, murid-murid yang Engkau kasihi Tuhan. Agar ketika kami hidup, kami juga tidak hanya memikirkan tentang diri kami sendiri, tetapi kami boleh terus belajar memikirkan apa yang juga Engkau pikirkan bagi dunia ini Tuhan. Biarlah pengajaran firman Tuhan termateraikan dalam hati dan pemikiran kami, dan tolong kami ya Bapa, dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh dimampukan melakukan firman-Mu di hari lepas hari kehidupan kami. Terpuji kekal nama-Mu ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya kembalikan. Ya, terima kasih firman Tuhannya. Ibu Pendeta Lilis sangat memberkati dan kembali mengingatkan kita semua jemaat Tuhan bahwa pada akhirnya segala sesuatu yang kita dengarkan, ajaran, berbicara tentang kebenaran, perlu kita pertimbangkan. Karena tidak semua hal yang dikatakan benar oleh manusia itu benar di hadapan Kristus. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh terus mengajar kita, lebih lagi berpikir yang benar tentang apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita mau menaikkan segala doa dan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Sekaligus juga ini sebagai lagu persembahan kita. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama lewat pujian, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Syafaat, kita semuanya mempersiapkan hati kita untuk menaikkan pergumulan kita kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kita, dan terus kita berdoa untuk kita masing-masing kekuatan kesehatan dalam keluarga kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami agungkan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Pada hari Minggu Kudus ini Tuhan, di rumah kami masing-masing, kami bersyukur Bapa, bahwa kami boleh melihat penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, boleh dinyatakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga.
Bersyukur Bapa di sorga atas kasih dan penyertaan-Mu terus terjadi di dalam jemaat GKBI GIFEM, sehingga pada hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Dalam persekutuan kami telah diteguhkan, ditegur, bahkan diingatkan oleh kebenaran firman-Mu, bahwa sesungguhnya Tuhan, seringkali kami lebih suka mendengarkan hal-hal yang baik, lebih suka mendengarkan hal-hal yang mengenakan telinga kami, tetapi seringkali kami tidak menimbang, kami seringkali tidak memperhatikan pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan kebenaran-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, urapi dan tolong kami untuk mengingat bahwa sesungguhnya ternyata lewat pemikiran kami pun Bapa, lewat pemikiran kami yang seringkali mempertanyakan bahwa apakah Engkau ada, bahwa apakah Engkau baik, bahwa apakah Engkau Allah yang memelihara hidup kami, seringkali menyesatkan kami, seringkali membuat kesetiaan kami luntur di hadapan Tuhan ketika persoalan, ketika masalah menggantikan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau tolong kami, jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan mampukan kami untuk memahami bahwa sesungguhnya Tuhan, kesetiaan kami dapat tergantikan ketika kami mulai ragu akan pertolongan Tuhan, ketika kami mulai lebih memilih untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran yang membawa dan menjanjikan kami bahwa sesungguhnya hidup ini hanya menerima berkat. Oleh sebab itu Bapa, tolong kami, Engkau ajari kami bahwa ketika kami hidup harus senantiasa berpadanan dengan Injil-Mu, maka kami perlu mempertimbangkan segala sesuatu yang kami dengar tentang Engkau, Bapa. Bapa di sorga, hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu kepada kami, Ibu Pendeta Lilis, Tuhan terus memberkati di dalam pelayanan, bahkan di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, Tuhan terus memberkati. Bapa di sorga, terima kasih lewat kesempatan ini pula, segenap kami jemaat Tuhan akan menyampaikan pergumulan kami menyangkut dengan bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk bangsa kami. Kami rindu untuk ada lawatan dan uluran tangan pengasihan-Mu terjadi bagi bangsa kami, Bapa. Pulihkanlah bangsa kami, Tuhan. Kasihani bangsa kami, Bapa. Sehingga virus corona yang sedang membuat bangsa kami saat ini gentar, membuat bangsa kami kebingungan untuk mencari keamanan dan kenyamanan. Kami berdoa Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, Engkau pulihkan, Engkau lalukan wabah ini dari bangsa kami, sehingga bangsa Indonesia boleh kembali sehat, bangsa kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk memiliki kebebasan bersekutu, memiliki kebebasan untuk kembali menjalin cinta kasih yang benar-benar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, Bapa. Engkau tolong bangsa kami, Engkau memberkati para medis, para perawat, bahkan juga setiap orang-orang yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, uluran tangan-Mu mengasihani, memimpin dan memelihara mereka, sertai mereka Tuhan, berikan kekebalan tubuh bagi mereka yang sedang berjuang, bekerja keras untuk kesehatan setiap orang-orang yang terkena COVID-19 pada saat ini. Kami berdoa untuk presiden kami, presiden, aparat keamanan, para menteri, bahkan juga setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam bangsa dan negara ini mengambil bagian sebagai pemimpin. Kami berdoa Tuhan, Engkau jamah hati mereka, Engkau tolong mereka boleh memimpin bangsa ini benar-benar dengan hikmat Tuhan, untuk memperhatikan, untuk memperdulikan akan kebutuhan masyarakat Indonesia dan bukan memikirkan diri sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu ada uluran tangan pengasihan-Mu terjadi bagi bangsa ini. Kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saat ini Bapa, untuk perekonomian bangsa kami. Engkau melihat perekonomian bangsa kami juga menimpa bagi masyarakat-masyarakat kecil yang tidak mampu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Engkau pulihkan Tuhan. Engkau terus berada di dalam kendali semua hal yang terjadi bagi bangsa ini. Baik itu perekonomian negara kami sehingga boleh kembali dipulihkan. Dan boleh ada sukacita yang besar bagi masyarakat Indonesia. Terlebih bagi orang-orang yang percaya kepadamu Bapa. Bapa di surga, terima kasih. Lewat kesempatan ini pula sekali lagi Engkau pulihkan bangsa kami. Seluruh dunia pula Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau kasihani dunia ini. Engkau turunkan kasih setia-Mu. Jangan biarkan murka Tuhan menyala atas dunia ini. Ketika kejahatan, ketika kebaikan tidak lagi diperdulikan, ketika kasih mulai pudar, ketika segala sesuatu yang Engkau perkenankan itu tidak lagi berkenan di hadapan-Mu, membuat Engkau pilu melihat
keberadaan umat-Mu di dunia ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau berikan kesempatan, Engkau berikan pengampunan Tuhan, sehingga ada uluran tangan pengasihan Tuhan boleh terjadi, tercurah bagi dunia, bahkan bagi bangsa-bangsa saat ini. Sehingga benar-benar semuanya boleh kembali seperti semula, bahkan ada kesempatan untuk kembali memperbaiki diri pribadi lepas pribadi. Bapa di surga, terima kasih, kami berdoa juga menyerahkan kepadamu untuk seluruh kehidupan jemaat GKBI Given. Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu ini, Engkau pimpin jemaat-Mu ini, Engkau sertai jemaat-Mu ini Bapa, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, Engkau kiranya boleh berperkara atas kehidupan mereka. Kiranya Bapa di sorga, Engkau senantiasa memelihara kehidupan mereka siang dan malam, usaha mereka, pekerjaan mereka, bahkan pergumulan mereka. Bagi jemaat Tuhan juga yang saat ini sedang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus ada pemulihan di antara mereka, ada kesembuhan yang mereka rasakan bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit pada saat ini. Bahkan kami berdoa jika mereka tidak memiliki pengharapan, Tuhan berikan pengharapan. Jika ada jemaat Tuhan yang sedang berada di dalam masalah, Tuhan berikan jalan keluar, sehingga jemaat-Mu boleh kembali bersuka cita, karena melihat bahwa terus ada pertolongan Tuhan yang Kau sediakan bagi mereka. Jemaat Tuhan, jika ada yang berkekurangan, mari Tuhan Engkau cukupkan hidup mereka, Engkau cukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan setiap hari, sehingga jemaat Tuhan ini pula boleh terus bersuka cita dan melihat bahwa Tuhan Engkau menyediakan apa yang mereka butuhkan. Bapa di sorga, terima kasih, kesatuan hati jemaat Tuhan, bahkan para diaken Engkau memberkati, sehingga ada terus persekutuan yang dibangun di dalam Kristus untuk membangun mesbah Tuhan di dalam gereja GKBI Given ini lewat hamba-hamba-Mu, lewat para diaken, bahkan juga lewat kesatuan jemaat. Terlebih khusus kami mau berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Hizkia Wehantau. Tuhan memberkati beliau di dalam pelayanannya, di dalam tanggung jawabnya saat ini mengayomi jemaat Given. Tuhan tolong terus menguatkan, semakin hari Engkau teguhkan, Engkau berikan iman yang sejati, Engkau berikan kesetiaan untuk membimbing, bahkan untuk terus mengarahkan jemaat Tuhan semakin setia di hadapan-Mu dan semakin hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu dalam usaha pekerjaan, dalam pergumulan beliau, dalam rencana beliau, bahkan terlebih khusus Tuhan, Engkau juga memberkati orang tua daripada hamba-Mu, Engkau juga akan senantiasa memelihara dalam pelayanan, bahkan Engkau terus menganugerahkan kekuatan kesehatan kepada orang tua daripada hamba-Mu, Bapak Pendeta Hizkia Wehantau Tuhan, sehingga beliau terus juga boleh melihat bahwa ada pertolongan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan beliau. Terima kasih Bapak di surga, begitupun dengan kami hamba-hamba-Mu yang juga boleh membantu pelayanan di sana, Engkau juga Tuhan boleh memberkati. Bapak di surga, terima kasih. Kami mau berdoa sekali lagi menyerahkan segala pergumulan jemaat Tuhan, visi misi jemaat Tuhan, bahkan visi misi gereja kami saat ini, segala kebutuhan biaya operasional yang dibutuhkan gereja kami terus serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau boleh berperkara atas kehidupan jemaat GKBI Given, bahkan segala sesuatu yang dirindukan, segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam jemaat, Engkau boleh cukupkan itu dan juga boleh menjawab segala kerinduan kami indah pada waktunya Bapa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan. Kami boleh bergembira, bersuka cita bersama mengingat akan pendiri GKBI Given. Tuhan boleh menambahkan 1 tahun lagi umur bagi beliau, Bapak Pendeta Yopi. Terima kasih Tuhan, kami hanya bisa berdoa bagi beliau, kami terpisah dari beliau, tapi kami percaya pertolongan Tuhan di dalam masa tuanya, di dalam usia senjanya saat ini, di dalam kesetiaannya terus melayani Engkau. Kiranya terus Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu ini, Engkau terus memberkati anak, istri, keluarga, maka segala pergumulan, segala pelayanan yang dilakukan beliau, itu terus boleh bersumber daripada Engkau dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di surga, terima kasih, biarlah umur yang Engkau anugerahkan kepada beliau ini, semakin Engkau teguhkan imannya untuk terus menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kesatuan hati untuk jemaat GKBI Given, bahkan terlebih juga buat yayasan daripada GKBI Given ini, sinode daripada GKBI Given ini. Kami berdoa, mari Tuhan Engkau memberikan pemulihan dari pimpinan kami, bahkan segala sesuatu yang mereka sedang gumuli di dalam sinode, bahkan mereka yang sedang bekerja keras di sinode saat ini, kami berdoa, Tuhan boleh menyatukan hati mereka demi kemajuan pelayanan gereja GKBI Given di seluruh Indonesia ini, Bapak. Bapak di surga, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami boleh memberikan persekutuan
persembahan kami. Biar lewat persembahan kami hari ini, lewat persembahan-persembahan yang akan diberikan oleh jemaat Tuhan, Engkau boleh akan memberkati. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan mereka setiap hari Minggu. Kami berdoa berkat Tuhan semakin melimpah dalam hidup mereka. Bahkan persembahan yang mereka akan berikan pada minggu ini Tuhan juga memberkati. Sehingga itu juga boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa, dan boleh dipakai terus untuk pekerjaan Tuhan, khususnya di gereja GKBI Given Bapa. Bapa di surga, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, segala doa dan pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah permohonan kami, inilah doa kami untuk bangsa kami, untuk jemaat Tuhan, bahkan untuk pribadi kami, lepas pribadi. Biarlah Engkau boleh menyempurnakan doa kami Bapa lewat doa yang Kau ajarkan kepada kami yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, yang akan ditutup oleh Bapak Pendeta Hizkia. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah bersama dengan kami dari awal ibadah pertengahan sampai pada akhir ibadah. Kami telah dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami juga telah menyenangkan hati-Mu dengan puji-pujian Tuhan. Biarlah Tuhan ini semua, terutama firman-Mu, tertanam di hati kami Tuhan, dan bisa menyenangkan hati-Mu, karena kami bisa berbuah-buah Tuhan. Tuhan, hamba berdoa untuk Pendeta Lilis Tuhan, Engkau pakai dia semakin hari semakin dahsyat dalam pelayanan. Hamba juga berdoa untuk semua yang sudah terlibat dalam ibadah ini, dari Joshua, Erik, Revi, Stella. Engkau tolong, Engkau campur tangan, berkati Tuhan mereka, karena mereka sangat memperhatikan pelayanan-Mu Tuhan. Para diaken juga Engkau campur tangan Tuhan, karena selalu bekerja untuk menyenangkan hati-Mu dan melayani dengan sungguh-sungguh. Dan pada para jemaat juga, masyarakat kehidupan jemaat kami give ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya anugerah Allah menyertai mereka, apapun yang mereka perlukan, apa yang mereka gumuli, Engkau berikan jawaban Tuhan. Sertai mereka selalu, jaga pelihara mereka, tutup bungkus dan kuasa darah-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, di rumah masing-masing. Dan Tuhan, di akhir ibadah ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, untuk semua yang menjadi beban hidup kami,
beban jemaat Tuhan, pergumulan jemaat, Engkau angkat jauh-jauh dari kami. Dan satu yang akan doakan hari, Engkau angkat Tuhan, Engkau beri kesempatan kami lagi untuk bersekutu, berbuat bakti kepadamu. Engkau lalui wabah ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ada kuasa-Mu yang dahsyat. Engkau akan tolong, Engkau berikan hikmat kepada para ilmuwan-ilmuwan yang sedang mencari vaksin, dan negara-negara yang sudah mendapatkan obat penawar. Kau campur tangan supaya itu semua kini Haleluya. dan di dalamnya Tuhan kami bisa kembali untuk normal lagi, untuk berbuat bersekutu dengan Engkau, menyenangkan hatimu dan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh dan setia Tuhan, sampai Engkau datang kali yang kedua. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami akan menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Kiranya ada gula alam menyertai kami sebelum minggu berjalan ini, dan jemaat terkasih angkat kedua tangan menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih Allah, umat kecintaan Allah, ibadah online ini telah selesai. Kiranya di tempat rumah masing-masing jemaat, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub akan memberkati kehidupanmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati keluar masuk pintu rumahmu, memberkati pendidikan anak-anakmu, memberkati keluarga besarmu. Mulai hari ini, besok lusa, bahkan sampai Tuhan datang kali yang kedua, mengajak kita semua masuk bersama dengan Dia ke langit yang baru, bumi yang baru, yaitu Yerusalem baru. Yang percaya katakan, amin. Halo, ya. Saya mau jawab dulu sebelum ditutup. Saya mau jawab Bu Lulu. Di dalam pemahaman teologi ya, di dalam Alkitab itu dibuat oleh para rasul dan para nabi untuk manusia yang hidup. Jadi nggak ada ayat untuk orang-orang mati atau segala macam. Cuman yang membuat itu kadang-kadang di bawah ini pendeta yang memimpin ibadah pemakaman setelah sering memilih ayat-ayat yang kira-kira mirip-mirip gitu loh. Tapi dari Kejadian sampai Wahyu, kitab itu ditulis untuk orang yang hidup, karena kalau orang udah mati udah nggak dengar kebenaran firman Tuhan. Pak, artinya supaya kita menjelaskan Pak, sehingga orang tidak salah berpikir. Saya di dalamnya jadi ragu sendiri. Tuhan, ini bagaimana ya? Tapi berterima kasih Pak, karena saya yakin pasti akan ada banyak orang bertanya seperti itu, dan orang membaca firman Tuhan ini juga kan orang jadi ketakutan sendiri Pak. Saya contoh salah satu di dalamnya aja Pak. Seperti saya lupa ayatnya di mana, tapi ketika kemah di bumi ini diporak-porandakan oleh Tuhan sudah menyatakan kemah atau rumah yang baru. Itu kadang-kadang itu ayat sebenarnya ayat bahasanya nggak begitu, tapi begitu ada ibadah pemakaman, pendetanya pakai itu. Tapi, jadi ya Pak, akhirnya saya jadi tenang karena Bapak sudah menjelaskan. Saya berharap kita jadi semangat lagi untuk tidak tabu gitu loh Pak, atau tidak jadi ketakutan mendengar firman Tuhan ini, karena saya percaya pasti ada banyak orang seperti saya Pak. Iya, yang penting itu dia tadi Bu Lulu, pikiran kita tetap selaras dengan Tuhan. Ya, dikuatkan. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Kan kita bersyukur ada Pak Gembala yang luar biasa, para pendeta yang meluruskan ketika mungkin ada pemikiran yang masih ini benar apa enggak ya, ini salah apa enggak ya. Iya. Kan begitu Pak. Kalau kami bertanya, nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa dong. Aja sih, Pak. Terima kasih semuanya buat jemaat yang dikasih ibadah online, karena Ibu Vera semakin bagus nih kelihatannya perjalanan dari awal sampai akhir. Pak Indra keluarga. Iya. Pak Indra, Bu Lydia, Bu Lani, dan Bu Lydia, Tante Eda. Halo, makasih. Tadi saya pikir ada Om Armstrong. Saya pikir tadi ada jemaat baru, ada Leda. Aduh, ada ini nggak nggak tahu Tante Eda. Terlambat, maaf, terlambat masuk, terlambat. Buat Bung Revi yang tadi baru absen dulu ya kan. Buat hambanya Pendeta Lilis dan Pendeta Lydia yang sudah melayani, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gembala. Terima kasih Pak Gembala. Iya. Ibu Lydia nih nggak ada suaranya dari tadi nih. Kayaknya lagi di mana nih Bu Lydia?
Enggak, lagi dengerin aja semuanya. Lagi meresapi Pak Gembala. Oh, iya. Amin, Bagus. mantap, mantap itu, Mantap. mantap. Amin. Amin. Memang nanti kalau udah normal kita mesti bikin satu sebulan sekali ada Bible teaching deh, mendingan. Ya, Ya, Bible betul. teaching. Cara menafsir gimana dan sedikit kita masukin bahasa-bahasa aslinya. Jadi orang nggak bingung bukan seperti ini. Iya, setuju Pak. Setuju. Maksudnya, soalnya Pak kalau saya pasti